Halo teman-teman, jadi hari ini aku kedatangan tamu di Makers, podcast pertama Macquarie, namanya Sherin. Kenalin kamu, Sher. Semuanya. Halo semuanya, kenalin nama aku Sherin. Aku sekarang lagi sekolah di Toronto, Kanada. Sekarang tahun kedua, jurusan Specialist in Psychology. Terus kamu tergabung dari dalam Permika tuh jadi apa ini? Aku di Permika itu aku jadi sekretari. Itu aku sudah 2 tahun pegang jabatan sekretari. Ya, gitu. Oke, terus gimana keadaan di Toronto sekarang gimana? Maksudnya dari COVID ini? Yang pasti ya kayak yang semuanya kita juga pasti sekolah dari rumah ya. Jadi semua apa kelas itu pasti online juga. Semua aspek kelas kayak lab atau kayak experiments dan lain-lain itu semua diubah jadi online semua. Jadi ya kita semuanya dalam situasi yang sama sih kurang lebih Tapi kamu sekarang di mana ini? Di Indo atau di Toronto? di Indonesia. Tapi nanti bisa balik, kayak habis ini Uh, balik atau enggak? Bisa. Jadi kalau beda ya kasusnya sama Australia. Kalau misalnya di Kanada itu jadi Prime Minister Justin Trudeau tuh udah ngomong kalau misalnya kamu punya student visa, kamu bisa balik gitu. Tapi itu terserah kamu mau balik apa enggak gitu. Tapi bisa Oh, balik gitu. Flights-nya masih ada, cuma mungkin nggak sebanyak sebelumnya. dulu. Pasti yang pasti dikurangi gitu. Ya udah, sekarang kita masuk ke sesi pertama itu Big Mac, bincang bareng Macquarie. Jadi mau tanya nih, mau tanya apa apa yang jadi daya tarik Toronto sih? Kenapa kok orang-orang di Indonesia tuh mau belajar di Toronto? Daya tarik Toronto. Pertama gini, menurut aku Toronto tuh dikenal, bukan Toronto ya, tapi Kanada as a whole itu dikenal sebagai kayak negara yang benar-benar multikultural gitu loh. Jadi kayak benar-benar kayak Kanada tuh very very welcoming ke kayak international students dari kayak berbagai dunia. Juga dia juga very very welcoming ke immigrants juga. Jadi benar-benar waktu kamu di Toronto itu benar-benar kamu bisa melihat kayak berbagai ras dan suku gitu loh. Jadi kayak kamu kalau jalan gitu kayak bener kamu bisa dengar kayak bahasa banyak gitu. Kayak jadi nggak ada satu ras yang dominan gitu juga nggak ada. Jadi kayak benar-benar multikultural dan semua restoran budaya itu juga ada di sana. Jadi itu poin pertama sih. Terus poin kedua juga di Kanada ini tuh juga banyak apa sekolah-sekolah top ya, kayak top research university juga. Kita ada University of Toronto itu nomor 18 dunia. Kita juga ada University of British Columbia itu kayak kalau nggak salah tahun ini kayak 50-an, terus kita kayak ada McGill juga. Jadi kayak emang sekolahnya juga ada sekolah-sekolah berkualitas gitu. Terus habis gitu Kanada itu juga salah satu negara yang ngasih opportunity banyak buat um, students-studentsnya, buat international students juga. Kalau misalnya di Kanada, kita international students kita dikasih 20 jam per minggu maksimal untuk kerja part time, dan untuk beberapa negara kan nggak dikasih ya part time ya. Nggak tahu Oh, sih kalau Aussie gimana ya. sama kita dapat 40 jam buat 2 minggu. Jadi 1 minggu juga sama 20 jam. Ya, tapi kalau Hmm. di US rasaku kayak belum dikasih ya atau gimana gitu. Jadi kayak emang banyak banyak opportunity juga, terus juga ada work studies, kayak research studies, dan karena emang orang-orang di sana tuh dari orang-orang dari seluruh penjuru dunia, jadi kayak diskriminasi, rasisme tuh sangat-sangat kecil gitu loh, kayak sangat-sangat jarang ditemuin gitu. Jadi orang-orang sana tuh baik banget kok sama kalian overseas student. Kalau orang lokalnya sendiri. Dari negara-negara lain yang pernah aku kunjungin ya, kayak Canadians itu orang-orang yang benar-benar friendly, orang yang benar-benar friendly. Kayak walaupun kamu strangers, tapi kayak kamu jalan, kamu ketemu kawasan di kayak di street gitu, dia bakal say hi, bakal tanyain ke, oh ya, how was your day, kayak gitu. Dia benar-benar Jadi ramah baik gitu. banget. Dan kayak saling bantu-bantu kayak gitu, kayak bagus, Oh ya, friendly. tadi sempat mention, jadi makanan di Toronto tuh banyak. Aku pernah dengar katanya kalau di Toronto tuh yang masak itu orang, misalnya masakan Malaysia, yang masak orang Malaysia beneran gitu. Jadi makanan itu enak-enak. Bener atau nggak sih? Kalau di Kanada. Um, Ya. aku nggak bisa ngomong untuk semua restoran ya, tapi as far as I know, kebanyakan makanan-makanan di sana emang autentik. Jadi kalau masakan Indonesia emang yang masak orang Indonesia gitu. Kalau misalnya masakan Cina ya yang masak ya orang Cina gitu. Jadi rasanya gitu kayak bener-bener pas dan autentik gitu. Tapi Kayak gampang itu nyari. bule-bulean makanannya jadinya. Gampang gitu nyarinya. Makanan Ah, Thailand, mana-mana. gampang kok. Justru di Kanada itu aku bisa punya the chance to kayak ekspor makanan-makanan baru gitu loh. Kayak di Indonesia nggak pernah kan nyoba kayak oh makanan kayak Filipin, makanan kayak Arab gimana gimana nggak pernah, tapi di sana tuh nyoba dan oh ya ampun ada ya ternyata makanan kayak gini dan enak gitu loh.
Jadi benar-benar asik sih. Terus kalau di sana itu uninya tadi apa aja yang top? Ada University of Toronto, ada McGill University, sama ada University of British Columbia, UBC. Terus jurusannya biasanya yang paling diminati apa sih sama orang Indo atau Kalau orang Indo sih kebanyakan science ya, masuk ke life science. Life science itu kimia, um, fisika, biologi gitu. Banyak di situ sih. kalau bisnis gitu gimana di sana? Bisnis Jurusan-jurusan. ada. Kalau menurut aku sih, ya ini juga plus poinnya Kanada itu bener-bener, Kanada tuh offer kayak program-program yang kita mungkin nggak bisa cari di Indonesia. Jadi alasanku juga ke Kanada tuh karena aku kan ngambil psikologi, tapi psikologi science. Jadi psikologi yang lebih ke sisi research, yang lebih ke sisi kayak otak gitu. Di Indonesia sih setauku belum ada. Kayak aku belum ketemu gitu di Surabaya yang offer that kind of program. Jadi that's why aku ke Kanada gitu. Jadi di Kanada tuh emang banyak offer kayak program-program major yang menarik gitu loh. Dan teman-temanku yang di sana juga kayak bener-bener bermacam-macam gitu. Kayak ambilnya ada yang ngambil kayak bisnis, ada yang ngambil food advertising, ada yang ngambil perfilman. Jadi kayak macam-macam gitu temennya, kayak jurusannya dari mana aja gitu. Jadi jurusannya aneh-aneh gitu ya. Maksudnya kayak banyak macam gitu. Seru juga berarti. Terus kok di sana itu hiburannya apa sih kalian anak-anak Toronto gitu? Kayak kasih Hiburannya gambaran pas gitu. Kayak kasih gambaran Toronto itu kota yang kayak apa, yang kayak desa atau kayak kota yang metropolitan gimana? Toronto itu kayak concrete jungle ya. Banyak orang bilang Toronto tuh agak mirip sama New York. Jadi kayak emang kayak kita kayak isinya kayak apa namanya bangunan-bangunan yang tinggi gitu, kayak bener kayak kota kayak perekonomian gitu. Jadi kalau misalnya di sana tuh biasanya ngapain ya kalau misalnya hangout sama temen sih biasanya kita ya makan. Di sana kan juga karena banyak banget makanan yang bisa dicobain kan. Jadi kita makan, terus ada rec room kayak itu kan apa kayak arcade, terus bowling gitu-gitu. Kayak I'm pretty sure kayak orang-orang Indonesia ya pasti mainnya gitu-gitu aja sih, kayak makan, nyangkruk, terus kayak main board games gitu-gitu pasti. Kalau libur panjang gitu kemana biasanya? Kalian bisa ada kota-kota yang dekat sana yang bisa dipergi Hmm. atau? Jadi kalau Toronto tuh deket sama New York, kita juga deket sama Quebec. Ya. Ya situ sih kayak yang West Coast kayak Chicago, Boston gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kayak liburan-liburan Desember, biasanya anak-anak yang kayak belum kayak nggak bisa pulang karena Desember kan emang holiday-nya kita short kan, kita cuma 2 minggu kan. Jadi kan kalau misalnya pulang Indonesia kan agak sayang juga karena Ya. kan jauh. Jadi kita biasanya ke New York, ke Boston gitu, ke Chicago yang dekat-dekat situ gitu. Oh, terus kalau misalnya kayak warga negara sana, maksudnya kita kalau misalnya di Aussie bisa apply buat permanent resident, Hmm. temporary resident. Kalau di sana kalau mau tinggal di sana itu harus apply apa? Green card atau apa namanya? Di sana sama sih namanya permanent resident. Itu kalau nggak salah kayak you have to live in Canada for like 4 or like 5 years, tapi boleh putus-putus gitu loh. Heeh. Kan ada yang nggak boleh putus-putus kan, harus kayak 4 tahun full di sana. Tapi kalau misalnya kayak aku ya misalnya kan aku kan balik Indonesia kalau summer, itu kan nggak apa-apa. Pokoknya dalam 4 tahun itu beberapa hari gitu kayak 185 hari dari setahun atau gimana gitu, kamu tuh ada di Kanada. Kanada gitu. Ada hitungannya sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak susah dong. Kalau di sini tuh kayak harus pakai poin-poin. Kita kalau ngambil jurusan apa dapat poin untuk dapetin PR itu. Kalau kalian berarti lebih gampang. Cuma perlu stay di sana. Tapi nggak sih poin-poin gitu, itu kayak nggak ada, kayak bener-bener kayak no matter background-nya kalian gimana, kalian bisa apply buat buat PR-nya itu. Enak, enak banget berarti. Terus kalau lowongan pekerjaan gitu, kalau after kalian graduate gitu, gampang atau enggak? Atau mereka, maksudnya, Hmm, kalau misalnya kita di Kanada itu, oh nggak tahu kalau misalnya di Aussie gimana ya, tapi kalau misalnya di Kanada itu kita dikasihin boleh kerja 2 tahun setelah kita graduate. oh jadi dapat gitu langsung. Nggak usah apply Bukan visa lagi, kayak dapat. dapat open di sana, tapi kayak kita kayak kita dapat work permit gitu loh. Ya. Kan ada kan kalau misalnya di negara-negara tertentu kan nggak dapat work permit, itu harus diurus secara tersendiri lagi. Tapi kita kayak automatically kita dapat work permit setelah kita graduate gitu loh. Jadi kalau misalnya di kampusku ya, di kampusku tuh terkenal sama co-op. Co-op itu kayak work study. Jadi kayak kita bisa kerja sekalian belajar, sekalian ngambil sekolah juga gitu. Jadi fungsi-fungsinya co-op ini kan kamu kerja di perusahaan kayak magang kan, kayak internship gitu. Kalau misalnya kamu sudah lulus sekolah nanti, kamu sudah graduate, kamu bisa kembali lagi ke pekerjaanmu yang kamu ambil waktu kamu co-op.
Jadi kayak spotmu di save gitu loh. Oh iya Jadi ya. kayak lebih gampang for you to kayak find a job. Kayak menurutku dibandingkan US, kan US sekarang kayak benar-benar susah ya kalau nyari kerjaan. Iya. Kanada termasuk negara yang menurutku kalau nyari kerja nggak seberapa susah sih Mas ya. Masih kayak oke gitu. Enak sih berarti karena juga tadi kan juga nggak ada rasis gitu kan. Jadi orang-orang juga Ya, ya. mereka jadi nggak ngutamain Canadian juga berarti. Mereka kayak based on kompetensi gitu kalau terima Iya, kerja guys. kalau misalnya yang aku belajar ya, yang aku belajar psikologi itu ternyata orang-orang HR itu katanya nggak boleh melihat nama atau gimana gitu loh. Karena kan emang kalau misalnya nama kan bisa mencerminkan etnisitas kan. Ya. Kayak nama, foto tuh bisa mencerminkan etnisitas. Jadi kayak mereka nggak boleh lihat itu. Mereka cuma benar-benar lihat dari resume, benar-benar dari skills, dari pengalaman pekerjaan gitu. Jadi mereka ngelakuin itu biar mereka bisa kayak seobjektif mungkin gitu. Ternyata keren juga. Terus kalau akses rumah sakit gitu kayak asuransi kan gimana? Gampang atau nggak klaim asuransi? Jadi for international students, asuransi itu datang waktu kita bayar sama tuitionnya juga. Ya. Jadi kalau aku punya asuransi, tapi asuransinya punya sekolah. Jadi kalau ada kayak semacam kartu gitu, kalau misalnya aku misalnya kenapa-napa, aku tinggal nunjukin kartu itu aja, udah. Benar-benar kayak simple gitu, kayak nggak ada susahnya gitu. Terus tadi kamu sempat mention kalau di sana sering apa? Maksudnya tadi pas kita ngomong-ngomong di awal sebelum direkam, apa Mm-mm. mereka itu kayak ngasih kamu apa free dental check up atau gitu-gitu ya? Oh iya ya. Jadi di sekolah tuh kan ada kayak nurse, terus ada kayak free dental check up, terus abis itu ada kayak free check up untuk macam-macam lah, ada kayak buat diabetes, buat apa. Itu kita bisa dapat itu secara free gitu. Tinggal nunjukin kartu itu tadi lagi ya. Kita tunjukin kartu itu tadi dan ya udah kayak boleh kita dapat gitu pemeriksaannya. Jadi Jadi benar-benar kayak enak sih. ya kayak well-being student juga diperhatiin banget tuh sama mereka. Soalnya emang Kanada emang kayak terkenal banget sama healthcare-nya kan. Healthcare-nya kita super terkenal, kayak banyak dan kayak penduduk Canadian yang asli ya, yang bukan international students itu juga healthcare-nya tuh very kayak accessible, kayak benar-benar kayak terbuka untuk umum dan semua tuh bisa dapat jasa-jasa kesehatan gitu loh. Jadi kayak apa ya? Menurutku sistemnya bagus banget sih. Kalau teknologi di sana gimana? Kayak buat university, buat belajar atau kotanya sendiri? Kayak ada yang distinct nggak maksudnya daripada kota-kota lain? Menurutku pasti beda-beda tiap university-nya ya. Pasti aku pernah sih mampir ke university di beberapa university di Toronto, ada library yang offer kayak a pod gitu loh. Jadi pod itu kayak tempat buat tidur, tau nggak? Oh iya, di Unico ada itu. Apa? Kayak Kamu bisa sleeping pod gitu. tutupnya gitu loh. Kayak dikasih waktu kayak sejam atau gimana, tapi kayak inside the pod kayak ada kayak sinar apa gitu loh, kayak apa kayak muka kayak apa ya? Tampaknya tuh kayak Baymax gitu loh, kayak putih, Iya, terus kayak hitam gitu, tau nggak sih? tahu, keren sih itu. Kayak gitu. Ada kayak gitu. Macam-macam sih, menurutku tergantung university-nya sih gimana. Jadi, Beda-beda. Oke, kalau gitu kita lanjut ke segmen berikutnya, itu namanya kentang. Kenali sebelum datang. Jadi kayak buat anak-anak student, kalau mau ke sana itu harus kayak mengenali apa Oh. sih di sana. Jadi kegiatan sehari-hari kalau student itu di sana ngapain aja sih? Kalau kamu? Kalau aku ya, kegiatan sehari-hari sih pasti ya sekolah, pasti kelas, terus juga hangout sama teman. Kan aku juga masuk ke beberapa student club sama organisasi kan, jadi juga ngurusin itu juga. Tapi kayak other than that, nothing special sih, ya cuma gitu-gitu aja. Ya kayak apa ya, kayak ya kelas, hangout sama teman. Gitu. Terus Kayak kayak intensitas belajar di sana itu gimana? Intensitas belajarnya? kita belajar. Menurutku, emang beberapa universitas di Toronto tuh emang terkenal susah dan terkenal apa ya, benar-benar push you kayak to your limits gitu loh, kayak benar-benar kamu harus belajar benar-benar super giat gitu. Tapi kayak menurutku balik lagi ke orangnya, kayak kamu kalau misalnya orangnya bisa time management dengan baik, kamu kalau misalnya nyicil dan kamu nggak ngerjain pada akhir-akhirnya, ya pasti kayak semua tuh pasti kamu bisa kerjain on time gitu loh. Kayak intensitasnya pasti oke-oke aja gitu, kayak nggak ya, kalau intensitasnya super intens itu pasti karena kamu kayak nggak time management atau kamu procrastinate gitu. Tapi sama ini kamu kayak ngerasa oke, masih intensitasnya kan kamu juga berorganisasi kan, jadi pasti sibuk gitu, tapi kamu masih ngerasa oke. Kayak Pasti ada kayak
kayak aku nggak bakal hipokrit, aku juga susah sama time management. Maksudnya kayak ada waktu di mana kayak aku kayak pasti procrastinate, kayak aku pasti malas-malasan gitu ya pasti ada. Jadi yang ya kayak gitu-gitu tuh yang bikin aku kayak kewalahan, kayak ada tugas dari sekolah tapi ada tanggung jawab organisasi, ada gini, ada gini, ada gini. Tapi ya itu kalau misalnya kita dari awal time management ya pasti bisa balance lah gitu. Organisasinya sendiri ada apa aja sih kok buat orang Indo di sana? Di Toronto. Kalau orang Indo itu kita yang paling widely known itu Permika Toronto ini. Jadi Permika Toronto itu persatuan mahasiswa Kanada Toronto ya itu. Jadi itu semua mahasiswa dari Toronto. Jadi semua mahasiswa boleh join. Terus kita lagi sekarang working on Permika untuk tiap sekolah. Jadi di Kanada tuh masih belum semua universitas punya Permika. Kalau misalnya Macquarie kan ada kan. Kalau misalnya di Australia kan kebanyakan ada. Kalau misalnya di Kanada tuh masih belum ada, belum semuanya punya gitu. Jadi kita lagi working on that. Jadi Permika Toronto ini kita bantu biar bisa tiap universitas itu punya permikanya mereka sendiri gitu. Jadi ada itu juga. Jadi soon bakal ada Permika University of Toronto kayak gitu-gitu. Iya. Tapi sekarang sudah mulai banyak kok. Sudah kita kayak mulai ada beberapa sekolah yang sudah punya permikanya sendiri gitu. Emang orang Indonesia di sana banyak atau enggak sih? Kalau di Australia pasti tidak sebanyak Australia gitu. Soalnya kayak lumayan lah. Tapi kalau emang Kanada kan kebanyakan emang orang-orang ke Vancouver kan biasanya ya. Toronto emang nggak banyak Indonesia yang ke sana sih. Cumanya ya lumayan kok nggak lebih dari berapa ya? Ratusan lah pasti ada gitu. Kalau kayak member Permika sendiri berapa? Member bukan komite tapi member kayak orang itu. Oh, member. Kalau member kita nggak ada yang kayak gitu sih. Kita kayak apa ya? Kita tuh Permika tuh kita bikin acara-acara di mana siapapun bisa datang. Jadi walaupun kamu bukan student, walaupun kamu cuma orang Indonesia kayak tante-tante Indo atau kayak om-om Indo, kamu juga boleh join gitu loh. Oh, oke. Okay. Jadi kayak kita nggak ada kayak punya kayak member kita kayak segini gitu. Tapi kalau komitinya itu kita ada kayak berapa ya? Kayak 15 orang kan gitu. Tapi komitinya didominasi sama mahasiswa atau tante-tante tadi? Tante-tante mahasiswa khusus semua. Untuk komitinya itu harus mahasiswa. Oh, oke. Okay. Terus kayak pengeluaran di Toronto itu berapa sih satu bulan? Kalau sebulan apa ya? Tergantung. Kalau misalnya lagi sekolah kan pasti pengeluarannya nggak banyak. Kalau cuma lagi sibuk sama sekolah ya, lagi UAS kan pasti kayak enggak keluar sering sama teman-teman. Menurut aku kayak sekali makan di Toronto karena juga aku kayak masak sendiri juga sih. Oh, jadi kan. Aku masak sendiri. Jadi kayak apa ya, kayak pengeluarannya nggak segitu banyak gitu loh. Tapi kalau misalnya udah kayak liburan, misalnya kayak ada reading week ya, ada kayak liburan seminggu sebelum UAS gitu kan, pasti kan kerjanya pasti hangout terus, ya jadinya pengeluarannya jadi banyak gitu. Kira-kira berapa dolar ya sehari? Mungkin per makan berapa sih di sana? Kayak meal? Kalau meal biasa tuh kira-kira ya cuma berapa ya? 8, 9, 10 gitu. Oh, oke lah. Canadian dollar. Canadian dollar tuh kursnya berapa sekarang emang? Kursnya berapa ya? Kalau kena corona ini lagi naik sih. Tidak tahu juga. Kalau itu kayak 10.000, kayak 10.000 hampir 10.000, 10.400, 1.500 gitu. Tapi sekarang udah naik sih harusnya. Kalau student itu tinggalnya di mana? Kayak student accommodation, sewa apartemen sendiri atau homestay gitu? Kayak beda-beda. Pasti kayak kita bisa tinggal on campus kan. Bisa tinggal on campus, bisa tinggal di dormnya. Tapi aku sih nggak tinggal di on campus sih. Kita bisa tinggal off campus juga. Bisa apartemen, bisa homestay. Pokoknya kalau misalnya kamu mau tinggal sendirian, kayak kamu tinggal di apartemen, atau kamu mau punya rumahmu sendiri, itu kamu harus di atas 18. Gitu aja. Terus kalau transportasi di sana gimana? Maksudnya kalau di sini kan kayak nggak gratis gitu loh. Kita student pun pakai kartu Opal tuh kayak yang harganya kayak orang liburan ke sini, jadi mahal gitu. Nggak ada dispensasi buat student. Ada bedanya dong? Iya, ada bedanya. Sekali jalan. Kamu sekali tap? Iya, sekali tap tuh $2 paling murah. 2, berapa gitu. Kok PP gitu $4? Iya, udah $4. Tapi maksudnya, misalnya ya, kayak kamu 1 jam ke sini, terus 1 jam ke sini, itu per tap pokoknya. Nggak
no Oh, matter kayak ada transfer juga. Jadi habis step 1 jam kemudian itu kayak transfer. Jadi kayak diakumulasiin gitu. Nanti kalau step kita kayak terakhir gitu baru itu. kita kayak gitu cumanya kayak 2 jam kita. Jadi kita sekali tap, Oh. terus kalau misalnya di dalam 2 jam tuh kita boleh tap segala macam, boleh tap dimanapun, pokoknya di 2 jam. Jadi apa ya anggapannya, per 2 jam tap. Oh, oke. Okay. Make sense gak? Make sense sih. Pokoknya kayak within 2 jam itu kamu cuma bayar berapa ya? Kalau student tuh kalau nggak salah $2 10 sen, $20 berapa sen gitu. Oh, tapi ada bedanya ya, student, terus ada apa lagi gitu? Ada bedanya student, ada bedanya anak kecil gratis, terus ada student, terus ada adult, terus ada kayak senior gitu. Terus transportasinya ada apa aja di sana? Bis, tram, atau apa? Bis ada, streetcar ada, subway ada. Terus apa sih, aku kok lupa namanya ya ampun. Itu loh yang di yang di Skytrain atau apa? kayak Skytrain gitu. Kayak Oh, yang di di atas. atas gitu. Oh. Aku jadi lupa mau ngomong apa. Benar. Rata-rata kuliah di Toronto itu berapa lama sih? Kalau misalnya university biasa itu 4 tahun, tapi kalau misalnya college 2 tahun. Tapi bedanya college-nya ini yang buat Kanada agak berbeda tuh, college-nya tuh juga a degree gitu. Kalau misalnya di US kan habis college lanjut uni kan. Kayak college 1,5 tahun atau 2 tahun, terus lanjut uni 2 tahun gitu kan. Kalau misalnya di Kanada itu kamu bisa milih, kamu mau masuk college atau mau masuk uni. Kalau mau masuk uni, kamu 4 tahun. Kalau masuk college itu kamu 2 tahun, tapi juga lulus dan dapat sarjana gitu loh. Dapat kayak oke, kamu lulus gitu loh. Jadi college itu bukan dapat diploma, tapi dapat bachelor degree juga? Enggak sih, dapat diploma, tapi kayak you don't have to continue to university. Oh, Kalau misalnya di US kan kayak harus gitu ya. Iya, kayaknya harus lanjut. Nggak tahu sih. Kalau di sini aku juga sistemnya gitu. Jadi bisa dapat sertifikat, tapi bisa lanjut kalau mau gitu. Ya kita juga bisa lanjut gitu. Bisa kak dari 2 tahun college terus lanjut 2 tahun uni gitu. Terus makanan Indo banyak nggak sih di sana? Makanan Indo tuh ya ada sih ada, tapi kalau banyak sih nggak sebanyak Aussie pasti, karena Aussie ada, cuma ya kayak nggak banyak gitu loh, belum banyak. Mungkin ada kayak 4 gitu, 5 gitu. Tapi nggak sampai kayak di mana-mana ada gitu, nggak ada. Oh ya, balik ke pertanyaan yang tadi, yang transportasi. Kalau kalian nggak punya mobil di sana itu oke atau nggak? Maksudnya transportasinya memadai nggak buat kalian student? Oke banget sih menurutku, karena TTC itu namanya transportation systemnya di Kanada, itu benar-benar apa ya, kayak one of the best transportation system di North America. Jadi mereka benar-benar kayak no delays, mereka tuh mereka tuh kayak kembali kayak tiap 2 menit sekali gitu loh. Jadi kayak super kayak frekuensinya banyak dan kayak jalurnya tuh banyak. Jadi kayak kamu bisa kemanapun yang kamu mau itu bisa diakses sama TTC ini gitu. Jadi kayak semua student yang aku tahu di Toronto yang bukan graduate ya, yang masih kayak masih undergraduate ya, itu nggak ada yang punya mobil karena emang nggak perlu gitu. Oh, jadi enak gitu. Terus kalau beasiswa di sana gimana? Kalau beasiswa itu kembali lagi ke tiap sekolahnya. Tiap sekolahnya pasti offer different scholarships. Tapi yang aku tahu di sekolahku itu ada scholarship yang emang ditawarin dari awal kita apply. Jadi waktu kita apply itu namanya apa ya nama beasiswanya? Kalau nggak salah tuh Rodman apa gitu loh. Jadi kamu submit your grades, terus dari gradesmu dilihat, dan dari kayak aktivitasmu ya, kayak kurikularmu, terus kayak kamu organisasi atau gimana-gimana, itu kalau misalnya kamu berprestasi, kamu dikasihin the scholarship gitu, dan lumayan banyak, kayak hampir 45,000 to 50,000 Canadian dollars. Jadi itu kayak setahun gitu. Tapi itu benar-benar cuma 1 orang tiap negara atau gimana gitu loh, benar-benar susah dapetin itu. Jadi emang untuk universitas di Kanada menurutku mereka agak susah kalau ngasih dari awal. Oh, oke. Tapi kalau misalnya kamu sudah sekolah di sana dan kamu merasa GPA-mu bagus, kamu aktivitas di sekolah juga bagus, selalu ada resources di mana kamu tuh bisa nyariin kayak, oh beasiswa apa ya yang bisa aku apply gitu. Kayak kalau di sekolahku ada kayak portal gitu di mana kamu bisa ngeliat kayak
beasiswa yang tersedia gitu. Terus kamu lihat aja kayak cocokin sama situasimu sendiri. Kadang-kadang kan ada kayak beasiswa untuk kayak apa indigenous women. Jadi kan kita nggak bisa apply pasti ya kan. Ada yang buat cuma Chinese students gitu. Kayak kita harus cari-cari sesuai yang sama kita terus ya tinggal apply aja gitu. Dan lumayan gitu kayak tergantung ada yang nawarin kayak 5.000, 6.000 gitu. Dan itu nggak ada batasnya. Jadi kamu bisa apply sebanyak mungkin. Terus sekarang mau ngomong tentang kerja, tadi kan udah bilang part-time di sana 20 jam ya? 20 jam per minggu. Itu tapi maksudnya kerjanya kerjaan bebas atau kayak harus kerjaan yang di uni kayak di library atau gitu-gitu? Kerjaan bebas. Jadi kamu bisa part-time, bisa kerja di uni juga bisa gitu. Kayak nggak ada batasannya sih. Kayak yang pasti belum bisa kerja di kantoran ya, karena emang kan kita nggak ada kualifikasinya. Jadi mungkin ya kerjanya cuma apa sih ya kayak kerja di bubble tea ya nggak, jadi kayak bubble tea terus kayak orang gitu, jadi waiter gitu. Ininya besar nggak? Apa? Kalau ininya besar nggak kalau kerja di sana? Duit? Apa? Uang. Kenapa? Besar atau nggak? Gajinya apa? Per jam atau per apa? Besar nggak? Tahu nggak? Kalau saya per jam itu wage-nya ya, wage apa sih? Minimum wage-nya berapa gitu? Kok goblok ya? Minimum wage itu 15 Canadian dollar. Ya lumayan tinggi lah. Canadian dollar. Tapi kalau misalnya waitress dan waiter kan biasanya ada tipsnya. Oh, dapat tips. Ya kan? Tax-nya kita kan besar kan? Ada kan 13% kan? Berapa persen? Jadi kayak ya 13. Besar banget berarti tipsnya. Terus ada tipsnya lagi. Terus habis itu kayak apa ya? Jadi kayak lumayan sih. Pasti sehari itu anggapannya sejam nggak dapat 15, pasti kayak lebih gitu loh. Karena ada tips DLL gitu. Terus kayaknya udah deh, kita langsung lanjut ke segmen berikutnya. Namanya burger. Buka cerita greget. Jadi di sini kamu diminta untuk cerita pengalamanmu yang bisa menaikkan pamor dari PPI aku. Ceritanya tuh yang hot gitu. Pernah nggak? PPI-nya Adrian berterima kasih ya sama aku ya. Kalau sampai cerita ini viral. Enggak guys. Ini apa ya? Cerita biasa. Cerita kayak pengalaman yang seru gitu yang kamu nggak bisa lupa gitu. Jadi gimana ya? Jadi one time aku kan psikologi guys, jadi aku ngambil kelas psikologi itu. Terus habis itu ada kayak satu kelas ini aku sama profesor ya siapa lah, kita sebut nama aliasnya siapa ya, ada ide nggak? Nggak usah deh, langsung ya profesor aja, Pak Prof, panggil aja Pak Prof. Aku kasih profesornya Profesor John, jangan Profesor aja, Profesor X. Jadi si Profesor X ini dia tuh punya kayak kebiasaan sebelum dia mulai lecture-nya dia selalu mainin musik. Soalnya kayak menurut dia musik itu helps people learn gitu loh. Jadi kayak 5 menit atau 10 menit sebelum kelasnya mulai dia selalu main musik gitu. Dan kayak kadang-kadang tuh lagunya aneh-aneh gitu loh, kayak hari ini Taylor Swift, besok The Beatles, kayak bener-bener kayak ya udah aku yain aja gitu loh, kayak ya udah. Nah, suatu hari itu kan dia tuh biasanya itu kan dia biasanya nampilin musiknya tuh sama musik video guys. Jadi kayak di auditorium. Nah, kebetulan kelasku ini besar. Jadi kelas yang isinya capacity-nya tuh kayak 500 orang gitu loh. Jadi ini lecture ya berarti? Lecture. Oh ya. Ya, tampilnya di LCD besar gitu. Dia tampilnya di LCD besar. Sebenarnya suatu hari biasa ya, sharing yang rajin ke sekolah biasa kayak kelas gitu kan. Siap belajar, siap menggapai ilmu ya kan. Iya. Terus abis itu kayak duduk. Nah, terus begitu kan dia mau mainin musiknya. Terus sama doi laptopnya dibuka, terus di play dan yang muncul bukan musik video guys, yang muncul adalah video PORNO gitu. Terus gimana itu? Terus gimana reaksi satu hall yang isinya 500 orang? Itu gimana? Ya pasti kacau lah, pasti orang-orang semua pada kayak ya ampun itu direkam gitu sampai kayak masuk berita. Pasti kamu yang merekam juga kan? Kamu salah satu yang merekam ya? Enggak, guys, aku cuma kaget aja kan.
that gitu kan, maksudnya kayak apa gitu loh. Dan kayak apa ya, itu yang lucu tuh dia awalnya nggak sadar. Jadi yang lucu tuh gini guys, dia tuh udah tempelin ke LCD-nya gitu loh, kayak kabelnya tuh loh, Dri. Jadi dia tuh taruh di situ sebelum ngelihat laptopnya isinya apa di Bambang. Jadi dia buka kan laptopnya, terus langsung ke play gitu, langsung ke play di apa di LCD. proyektornya gitu. Terus abis itu dia nyoba stop, nyoba di pause, nggak bisa gitu loh. Rasanya kayak nggak tahu laptopnya mungkin nge-lag atau gimana ya. Terus nggak bisa. Terus kan panik kan, tuh kayak berapa detik ya, kayak 15 detik, 30 detik gitu loh lama. Orang-orang rekam, aku cuma kayak tuh. Nah, habis itu kayak akhirnya mati kan. Nah, si Profesor X ini agak lucu juga gitu. Dia kan profesor psikologi. Dia kayak gimana ya? Dia ngomong gini, "Oh, guys, aku sengaja." Kita tuh waktu itu lagi belajar tentang gimana media tuh kayak menginfluensi pemikiran kita tuh gimana, kayak something like that. Terus habis itu dia tuh ngomong kayak gini, "Oh, aku sengaja guys tunjukin kalian ini." gitu. Dia ngomong kayak gitu. Dia bilang apa? Sengaja Nunjukin itu sengaja gitu. Mungkin dia nyoba kayak gitu loh. Kayak apa ya, dia ngomong kayak iya aku sengaja, aku mau melihat gimana konten ini bisa mempengaruhi kalian gitu atau gimana gitu. Pokoknya dia mengelak gitu, dia coba kayak gitu. Nah, tapi kayak apa ya, kita kayak hah, emang beneran ya? Tapi kan kita kan ya baru kayak first year gitu juga nggak tahu apa, jadi kita percaya aja dong. Terus abis gitu kayak beberapa hari selanjutnya, kayak 2 hari selanjutnya tuh ternyata masuk berita sampai teman-temanku yang tahu aku sekolah di situ dan tahu aku ngambil psikologi, mereka kayak, "Loh, kamu tau gak sih di sekolahmu ada gini?" Terus aku ngomong, "Iya, aku di kelas itu, I was there," gitu kan. Gitu. The next kelas selanjutnya, akhirnya ada itu dong, kepala departemen psikologi masuk minta maaf gitu. Kayak minta maaf atas kejadian yang minggu lalu gitu. Kalau misalnya kalian trauma karena itu atau kayak butuh bantuan, kayak feel free itu kayak apa namanya itu loh ke counseling gitu. Tapi itu lumayan lumayan menunjukkan ya, lumayan. Iya. Katanya ini bakalan viral juga lagi nih. Heboh gitu kan? Heboh ya? Heboh ya Bapak sih. Itu gila sih. Itu kayak satu kelas langsung kayak bener rame. Terus akhirnya gimana sekarang Profesor X? Akhirnya masih ngajar atau enggak? Masih ngajar. Profesor X sepertinya baik-baik saja. Tapi kata nggak sih, Profesor X aslinya sangat-sangat pintar dalam mengajar. Dia tuh salah satu profesor favorit aku gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak menurutku dia ya mungkin ya kesalahan teknis lah atau kayak dia lupa aja lah log out atau nge-close steps gitu lah. Dengan kayak ya kasihan juga sih. Iya. Dia masih ngajar. Baik juga berarti. Ya udah, karena sudah dapat cerita panas, kita langsung lanjut ke segmen terakhir. Namanya Soda. Sahut problema Anda. Jadi ini dapat dari Q&A dari PPIMQ. Kan aku masukin question box. Jadi ada 3 pertanyaan. Maksudnya kan ada yang mirip-mirip gitu sama pertanyaan tadi. Ini yang aku pilih yang beda gitu. Ada nggak slang terkenal di Kanada yang kamu tahu? Seleb terkenal di Kanada? Slang. Oh, aku baru ngomong kok seleb terkenal di Kanada. Enggak, slang itu banyak, slang itu kayak apa ya, yang aku sering dengar dari teman-temanku tuh kayak walahi gitu loh. Artinya apa itu? Walahi itu kayak sumpah, gengs gitu. Kita wah sumpah, iya beneran kayak walahi gitu kayak gitu. Terus apa lagi ya? Jadi kita coba ya, gunain slangnya. Oke. Jadi kemarin Profesor X nyetel video porno. Oh my god, walahi. Kayak walahi guys, kayak apa namanya, kayak profesorku tadi gini kayak gitu. Oh, oke. Ngerti berarti. Terus apa hal yang kamu harap kamu tahu sebelum kamu berangkat ke sana? Kayak you wish you know before you were there. Apa ya? Lebih ke itu sih, lebih kayak ke winter. Kan Kanada emang terkenal masalah winter kan, kayak benar-benar dingin dan cuacanya bisa sampai ekstrim gitu. Bisa sampai, kalau ekstrim banget itu bisa sampai kayak minus 40 gitu, minus 40. Kalau sehari-hari itu minus 25, jadi kayak minus 25, minus 26, dan itu kan super dingin ya. Jadi kayak emang aku super unprepared, aku kayak nggak tahu jaket apa yang aku harus beli, kayak apa ya, kayak
aku butuh apa sih, maksudnya aku butuh pakai long john kah, aku butuh boots yang semacam apa. Dan waktu winter di sana kan aku kan nggak ada siapa-siapa, maksudnya kan mamaku udah balik ke Indonesia, jadi kayak bener-bener nggak ada yang nge-guide aku gitu loh. Jadi yang aku cuma bisa sih cuma kayak nyari-nyari di internet gitu. Jadi kayak alangkah baiknya sebelum aku berangkat tuh kayak apa ya, kayak ada yang beritahu aku gitu loh, kayak aku tuh harus ngapain, kayak apa yang butuh aku bawa gitu kayak. Oh ya, berarti weather di sana tuh dingin terus atau maksudnya kalau summer pun masih dingin atau enggak? Overall Kanada tuh termasuk dingin all year, termasuk dingin all year, cuma dinginnya kayak gini. Kalau misalnya kita dari anggapnya kapan ya? Anggapnya kayak Oktober, November sampai sekarang pun, sampai sekarang itu dingin, termasuk winter. Jadi kayak kalau yang paling parah-parahnya itu sih Desember, Januari, Februari itu kayak kita bisa sampai kayak -40, -26 kayak tadi aku ngomong. Tapi kalau dingin biasa ya, dingin yang nggak seberapa dingin kayak bulan-bulan Februari, Maret itu kita kayak 0, 1, -1 gitu. Tapi kalau summer itu, kalau menjelang summer, ini kan masih spring ya. Sekarang nih kalau setauku tuh sudah kayak belasan sih, kayak 19, 19, 17. Tapi kalau summer tuh kadang-kadang bisa panas juga. Jadi bener-bener kayak naik turun gitu loh. Kalau panas tuh bisa sampai 40, 35. Oh, panas juga, panas banget. Tapi kayak panasnya itu cuma sebentar doang gitu. Misalnya kayak winter gitu. Terus ini pertanyaan terakhir, apa sih hal-hal yang disukai sama anak Indo di sana? Apa hal-hal yang disukai sama anak Indo di sana? Menurut aku Toronto itu banyak banget tempat di mana kamu tuh bisa hangout, bisa explore, dan hangoutnya tuh nggak cuma kayak kafe-kafe doang gitu loh, tapi kita bisa ice skating, dan banyak juga tempat-tempat di Toronto tuh di mana kita bisa kayak pergi gitu, kayak road trip gitu. Dan karena kalau legal di Aussie berapa sih? Aku kurang tahu juga sih. Kalau di Kalau Toronto legal kan kebayang 21 ya? Kebayang 21. Iya, kayak 21. Kan 21 di Indonesia juga 21 kan. Kalau misalnya di Kanada tuh 19 gitu. Jadi kan kebanyakan anak-anak yang sudah pergi kan udah legal. Jadi udah bisa nyewa mobil, sudah bisa kayak pergi sendiri gitu. Jadi itu menurutku yang asik sih. Kayak banyak tempat yang bisa dieksplor dan banyak aktivitas yang bisa dilakukan gitu. Oh, oke. Cuma itu aja sih hari ini. Kamu ada saying bye-bye? Kiss bye ke viewersku? Mungkin kamu mau kiss kan? Tidak. Ya, Tidak. ya pokoknya terima kasih mendengarkan, semoga membantu ya, nggak tahu ini membantu atau enggak. Kalau ada pertanyaan bisa boleh DM, boleh Permika. mau tanya lewat Ian juga boleh. Atau ke Permika juga boleh tanya. Kalau mau yang mau ke Toronto. Dibalas nggak sih DM Kenapa? Permika? Kalau nge-DM Permika gitu dibalas nggak? Kalau buat tanya-tanya. Oke, jadi kayak banyak juga yang DM aku juga kok, banyak kok anak-anak yang di Toronto gitu kayak DM tanya aku juga boleh guys. Oke, ya udah. Thank you. See you. Bye. Bye.